Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Mogok latihan Dani Alves didepak oleh Sao Paulo. Klub raksasa Brasil yakni Sao Paulo resmi mendepak salah satu pemain seniornya yakni Dani Alves. Keputusan ini diambil setelah Alves mogok latihan beberapa waktu yang lalu. Alves mogok latihan karena Sao Paulo belum membayarkan tunggakan gajinya sebesar 2 juta euro. Dan manajemen Sao Paulo sempat berjanji bakal berusaha membayar utangnya kepada Dani Alves. Akan tetapi Alves memilih mogok latihan ketimbang menunggu gaji dari manajemen klub. Sao Paulo telah mencapai kesepakatan terkait pemutusan kontrak dari Dani Alves yang sebelumnya terkait kontrak hingga Desember 2022. Alves sendiri belum menentukan langkah yang ia akan ambil setelah kontraknya resmi diputus. Akan tetapi pemain berusia 38 tahun itu dilaporkan belum ingin gantung sepatu dan masuk dalam radar beberapa klub milik Amerika Serikat. Medali Liga Champions Reece James dicuri oleh perampok. Bek kanan milik Chelsea yakni Reece James harus mendapatkan pengalaman yang buruk setelah rumahnya dibobol oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Para perampok itu berhasil mencuri beberapa medali yang disimpan di rumah milik Reece James. James sendiri mengonfirmasi lewat Instagramnya bahwa beberapa orang merampok medali Liga Champions, Piala Super Eropa, dan medali runner-up Euro 2020. Aksi itu dilakukan saat Reece James sedang bermain melawan Chelsea di Liga Champions melawan Zenit di Stamford Bridge. Pemain timnas Inggris itu meminta bantuan kepada orang-orang untuk membantu dirinya menemukan pelakunya. Dan pihak polisian juga sudah memiliki petunjuk pelaku tersebut. Mino Raiola sebut Paul Pogba dapat kembali ke Juventus. Spekulasi mengenai masa depan Paul Pogba dengan Manchester United sudah sering mendapatkan sorotan. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah memasuki beberapa bulan terakhir dalam kontraknya di Setan Merah. Dan proses negosiasi hingga kini masih menemui hambatan. Apabila tidak mencapai kesepakatan, Manchester United akan kehilangan Pogba secara gratis pada akhir musim nanti. Pemain asal Prancis itu sudah dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa seperti Juventus, Real Madrid, dan PSG menjadi 3 peminat utama bagi Pogba. Terbaru terdapat kabar yang menyatakan bahwa Pogba saat ini memiliki pandangan positif terkait kondisinya di Manchester United. Tetapi Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang agen Pogba yakni Mino Raiola kembali memancing spekulasi. Agen super itu mengatakan bahwa ada peluang bagi Pogba untuk kembali ke Juventus pada musim depan. Usai bikin blunder, Jesse Lingard ditawari kontrak yang baru. Jesse Lingard mendapatkan sorotan selama tengah pekan yang lalu karena blundernya menjadi biang dari kekalahan Manchester United dari Young Boys. Tetapi rupanya itu tak mempengaruhi tekad klub untuk mempertahankannya. Ole Solskjaer mengonfirmasi bahwa Manchester United ingin mempertahankan Jesse Lingard selama bertahun-tahun yang akan datang. Dan klub sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan dari sang pemain untuk kontrak barunya tersebut. Pada akhirnya The Red Devils mempertahankan produk akademi mereka untuk musim 2021-2022 ini. Meski mereka memiliki risiko kehilangan Jesse Lingard dengan status bebas transfer pada akhir musim panas nanti. Solskjaer menyebutkan bahwa sang pemain masih ia proyeksikan masuk ke dalam skuad Setan Merah. Manajemen Manchester United sedang berdiskusi dengan sang pemain terikat kontrak barunya. Namun belum diketahui apakah sang pemain mau menerima tawaran dari kontrak baru tersebut. Barcelona umumkan rugi mencapai 8 triliun rupiah. Dewan Direksi Barcelona mengumumkan kerugian yang dialami klub asal Catalunya yang mencapai 481 juta euro atau setara dengan 8 triliun rupiah pada musim yang lalu. Pengumuman kerugian itu disampaikan Direksi Barcelona dalam sidang anggota pada Kamis waktu setempat. Selain mengalami kerugian yang mencapai 481 juta euro, Blaugrana juga membahas kebutuhan operasional sehari-hari klub dan telah menyepakati anggaran yang dibutuhkan pada musim 2021-2022 yang mencapai 765 juta euro. Meski membahas kebutuhan klub, namun tidak ada pembicaraan soal nasib pelatih dari Ronald Koeman. Dikutip dari AS, Dewan Klub belum memutuskan ingin pelatih asal Belanda itu didepak dari Camp Nou. Dikabarkan Ronald Koeman untuk sementara masih diberi kesempatan hingga pertandingan ke depan nantinya.
Tak kunjung debut, Sergio Ramos mulai dianggap transfer gagal milik PSG. Sergio Ramos didatangkan dengan harapan bisa memperkokoh pertahanan milik Les Parisiens. Namun tidak seperti pemain baru lainnya, mantan kapten Real Madrid itu tak kunjung beraksi di atas lapangan di Liga 1 Prancis maupun di Liga Champions. Sergio Ramos kerap menepi karena cedera di Madrid pada musim yang lalu. Pemain berusia 35 tahun itu banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan ketimbang beraksi di atas lapangan. Kondisi fisik Ramos pun tak kunjung mencapai level yang ideal. Dan kini dilansir dari AB Times, bintang asal Spanyol itu setidaknya baru bisa bermain dengan PSG memasuki akhir September nanti. Berdasarkan laporan Marca, Sergio Ramos direncanakan kembali merumput bersama PSG pada tanggal 22 September mendatang. Namun rencana itu bisa berubah tergantung pada perkembangan dari kondisi Ramos. PSG pun dianggap melakukan blunder dengan mendatangkan Sergio Ramos dari Real Madrid secara gratis pada awal musim ini. Marchisio akui AC Milan kini jadi tim yang perkasa. AC Milan mengalami kesulitan finansial di akhir era Silvio Berlusconi. Hal itu berimbas pada menurunnya kualitas dari skuad Rossoneri. AC Milan akhirnya sampai absen di Liga Champions selama 7 tahun. Dan pada musim ini mereka berhasil kembali ke kompetisi tersebut. Skuad AC Milan sendiri diperkuat oleh beberapa pemain berkualitas. Di antaranya ada Zlatan Ibrahimovic, Frank Kessie, hingga Fikayo Tomori. AC Milan diketahui akan bersua dengan Juventus pada pekan keempat Serie A Italia musim ini. Dan jelang laga tersebut, Claudio Marchisio memberikan pujian pada skuad AC Milan. Ia mengatakan skuad AC Milan sekarang menjadi skuad yang perkasa, dan itu tak lepas dari peran dua direkturnya yakni Paul Maldini dan juga Ricky Massara. Claudio Marchisio kemudian mengomentari kembalinya AC Milan ke Liga Champions, termasuk hasil melawan Liverpool kemarin. Ia ikut senang Rossoneri telah kembali ke habitat aslinya. Ia juga mengatakan AC Milan memang kalah kelas dari Liverpool, namun ia yakin di akhir musim nanti Rossoneri bakal meraih sukses. Real Madrid nyaris rekrut David Luiz usai ditinggal Ramos dan juga Varane. Lini pertahanan Real Madrid keropos usai kehilangan dua bek andalannya. Sergio Ramos pergi ke PSG, sedangkan Varane pindah ke Manchester United. Salah satu pemain yang menjadi bidikan Los Blancos saat itu adalah David Luiz. Mantan pemain Chelsea itu berstatus sebagai bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Arsenal. Dikutip dari Football Espanya, pelatih Carlo Ancelotti menelpon langsung David Luiz guna menggunakan jasanya di Real Madrid. Diketahui Ancelotti dan David Luiz pernah bekerja sama sewaktu di Chelsea, namun tidak dalam waktu yang lama. Namun ketika David Luiz dihubungi Carlo Ancelotti, David Luiz menolak tawaran dari Real Madrid tersebut. Salah satu alasan David Luiz menolaknya adalah karena belum tentu mendapatkan waktu bermain reguler bersama klub ibu kota Spanyol tersebut. Real Madrid ramaikan perburuan pemain kunci RB Leipzig. Nama Dani Olmo bisa dibilang masih baru untuk RB Leipzig, namun sejak diboyong dari Dinamo Zagreb pada Januari 2020 yang lalu, yang langsung dengan cepat memberikan dampak yang besar untuk lini tengah klub asal Jerman tersebut. Alhasil kini membuat pemain sepak bola yang masih berusia 23 tahun itu kini diminati oleh tim-tim besar Eropa. Bahkan Barcelona dan Manchester United diberitakan akan mencoba mendatangkan sang pemain pada musim panas mendatang. Namun menurut laporan terbaru ada juga minat dari kubu Real Madrid. Dani Olmo kabarnya dinilai sebagai pemain yang ideal untuk meningkatkan lini serang raksasa Spanyol tersebut. Seperti diketahui ia memiliki posisi asli sebagai gelandang serang, akan tetapi ia juga bisa ditempatkan sebagai sayap kanan maupun sayap kiri. Sejauh ini mantan pemain akademi Barcelona itu telah berhasil menorehkan 12 gol dan juga berhasil mencatatkan 14 assist dalam total 63 pertandingan bersama RB Leipzig. Juventus dan Bayern Munchen berebutkan penyerang milik Manchester City. Masa depan dari Gabriel Jesus di Manchester City sekarang ini memang tidak jelas. Meskipun penampilannya meningkat dan ia dapatkan waktu yang bermain lebih lama, namun laporan terbaru menyebutkan bahwa ia ingin pindah dari Manchester City. Disebutkan saat ini Jesus menjadi incaran dari dua klub papan atas Eropa. Menurut laporan dari media Italia yakni Calciomercato 1, Gabriel Jesus telah menjadi bidikan Juventus dan juga Bayern Munchen, di mana laporan itu juga memperkirakan dua klub tersebut harus saling tarung untuk mengamankan jasa penyerang berusia 24 tahun tersebut.
Setelah Cristiano Ronaldo hengkang baru-baru ini, Sinyonya tua kemudian mengincar penyerang baru lagi sebagai kompetitor bagi Morata dan juga Moiskin di lini depan. Dan salah satu nama yang sering disebut Juventus saat ini dalam beberapa pekan terakhir adalah Gabriel Jesus, penyerang milik Manchester City. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.